Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih, berasal dari SMA Swasta Islam Said Naum. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, sebelum itu saya akan membacakan mosi terlebih dahulu. Di daerah rawan bencana, Dewan ini percaya bahwa negara seharusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan esensi daripada mitigasi bencana. Jadi, mitigasi bencana adalah mengurangi ketentuan secara luas. Dengan hal ini pula, dapat memungkinkan masyarakat dalam kondisi aman, baik dari aspek masyarakat, baik dari aspek tempat tinggal, kehidupan, dan juga budaya mereka. Lalu, mitigasi yang kuat juga dapat menekan tingkat kerugian dan kerusakan sebelum bencana terjadi. Dan ini dapat menjadi fondasi negara untuk mengatur tata ruang dan perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah. Akan tetapi, relokasi tetap dilakukan terhadap wilayah yang lebih memiliki potensi berbahaya ataupun zona merah yang membahayakan bagi keamanan dan juga kehidupan manusia. Maka dengan ini, negara seharusnya lebih memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan relokasi pasca bencana. Lalu kami lanjut dengan argumen saya yang pertama. Kami menganggap bahwasanya mitigasi bencana lebih harus diprioritaskan berdasarkan fenomena yang terjadi di daerah Sumatera Barat pada akhir tahun lalu, yang mana terjadi bencana geologis seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, yang dimana disebabkan oleh kondisi cuaca yang ekstrim. Akan tetapi, di sisi lain kita melihat bahwasanya fenomena ini terjadi pula karena deforestasi besar-besaran, yang dimana hutan digantikan dengan lahan pertanian ataupun perkebunan seperti kebun sawit. Dan juga kita melihat bahwasanya kurangnya mitigasi bencana yang ada di Sumatera Barat, seperti penanaman pohon di daerah longsor serta reboisasi hutan yang gundul. Dan juga dengan ini dapat berdampak buruk bagi warga serta masyarakat sekitar dan mengakibatkan ratusan rumah terdampak, jembatan yang putus, dan juga lahan pertanian serta hutan yang rusak. Dengan demikian, pantaslah terjadi bencana ini karena beberapa faktor tersebut. Lalu, dengan demikian pula, ini membuktikan bahwasanya mitigasi seharusnya lebih diprioritaskan, mengingat proses relokasi pasca bencana yang terjadi di Sumatera Barat sangat menyulitkan dan selalu dihadapkan pada berbagai kendala teknis, mekanik, sosial, maupun ekonomi. Lalu kami lanjut kepada argumen selanjutnya, bahwa mitigasi bencana lebih harus diprioritaskan daripada relokasi bencana. Karena perlu dipahami bahwa mitigasi lebih berpotensi untuk mengefisiensikan anggaran dibandingkan relokasi pasca bencana. Dengan dua alasan. Yang pertama, skala kerusakan yang minim. Dengan adanya mitigasi struktural, seperti penanaman pohon mangrove, pembuatan tanggul, membuat bangunan tahan gempa, ini dapat mengurangi ataupun mengecilkan skala. Dan juga, maka karena itu, jelas sekali bahwa biaya perbaikan akan jauh lebih kecil ketika kita sudah melakukan mitigasi, ketika kita sudah siap dengan bencana yang akan terjadi. Lalu selanjutnya adalah biaya sosial dan ekonomi akan lebih terkendali. Relokasi dapat memaksa pemerintah untuk menanggung biaya preparasi bangunan pemukiman dan juga fasilitas umum. Dan ini pula dapat mengeluarkan anggaran yang lebih besar. Akan tetapi, di era sekarang, kita melihat bahwasannya pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Maka bagaimana relokasi tetap terlaksana ketika pemerintah melakukan efisiensi anggaran? Lalu selanjutnya adalah, jika tim oposisi mengatakan bahwasanya mitigasi sia-sia karena alam tidak dapat diprediksi, itu merupakan pernyataan yang sangat salah. Karena apa? Karena dengan pembelian lahan baru, pembangunan ulang fasilitas umum, dan pemulihan ekonomi dapat memakan waktu yang bertahun-tahun dan juga lama. Dan juga memungkinkan penggunaan anggaran yang sangat besar. Lebih baik dana tersebut digunakan untuk memperkuat mitigasi di wilayah yang sudah ada. Maka daripada itu, kesimpulan yang dapat kami berikan adalah
kami mendukung mitigasi tetap menjadi prioritas tetapi relokasi tetap dilakukan jika situasi sangat berbahaya, karena kebijakan memprioritaskan mitigasi itu lebih efektif daripada relokasi pasca bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.